Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum beberapa poin dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berisi tentang kepariwisataan. Definisi. Definisi dari wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Definisi pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Kemudian, definisi dari kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Definisi dari daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Kemudian, destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Kemudian kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Pengertian dari usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata. Pengertian dari industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Kemudian kepariwisataan itu mempunyai tujuan, visi, dan misi ya. Tujuan dari kepariwisata adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, dan mengangkat citra bangsa. Dan yang terakhir, mempererat persahabatan antar bangsa. Jadi kepariwisataan itu bisa mempererat persahabatan antar bangsa karena ketika kita mengunjungi suatu destinasi wisata, kita akan bersosialisasi dan berkomunikasi dengan warga setempat, dan jika warga setempat tersebut ramah gitu terhadap wisatawan, itu akan mempererat persahabatan antar bangsa. Kemudian untuk mengangkat citra bangsa dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi itu adalah jika wisatawan banyak datang ke destinasi wisata yang ada di negara kita, itu tentunya akan menambah devisa negara dan nilai tukar pun semakin bagus gitu di negara tersebut dan membuat negara tersebut semakin populer di mata orang asing seperti itu. Dan untuk melestarikan alam, kita sudah tahu kita mempunyai ekowisata yang bisa menyadarkan atau menumbuhkan pikiran di dalam pikiran orang-orang bahwa
pariwisata itu harus bisa melestarikan alam agar bisa dinikmati bagi seluruh manusia kelak, seperti itu. Kemudian pembangunan kepariwisataan meliputi 1. Industri pariwisata, 2. Destinasi pariwisata, 3. Pemasaran, dan yang terakhir adalah kelembagaan kepariwisataan. Selanjutnya, kawasan strategis. Penerapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan memperhatikan aspek 1. Sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik wisata. 2. Potensi pasar. 3. Lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah. Dan keempat, kesiapan dan dukungan masyarakat. Jadi dalam penetapan kawasan strategis pariwisata juga kita harus memiliki kesiapan dan dukungan dari masyarakat setempat seperti itu agar kegiatan pariwisata bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kawasan strategis pariwisata dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Poin nomor 3, kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek budaya sosial dan agama masyarakat setempat. Jadi dalam membuat kawasan strategis pariwisata juga harus memperhatikan dari budaya di masyarakat setempat, apakah sesuai dengan norma budaya di sana atau tidak. Kemudian dari sosial juga harus diperhatikan dan dari agama masyarakat setempat. Itu sangat penting. Kemudian usaha pariwisata meliputi 1. Daya tarik wisata, 2. Kawasan pariwisata, 3. Jasa transportasi wisata, 4. Jasa perjalanan wisata, 5. Jasa makanan dan minuman, 6. Penyediaan akomodasi, 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 8. Penyelenggaraan pertemuan perjalanan insentif konferensi dan pameran atau biasa kita sebut MICE. Nomor 9, jasa informasi pariwisata. Nomor 10, jasa konsultan pariwisata. Nomor 11, jasa pramu wisata. Nomor 12, wisata tirta. Dan yang terakhir adalah spa. Badan Promosi Pariwisata Indonesia. Pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di Ibu Kota Negara. Badan Promosi Pariwisata merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri. Kemudian Badan Promosi Pariwisata mempunyai fungsi sebagai 1. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah. Kedua adalah mitra kerja pemerintah dan pemerintahan daerah. Tugas BPP itu apa sih? Yang pertama adalah meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa. Yang ketiga, meningkatkan kunjungan wisatawan Nusantara dan pembelanjaan. Yang keempat, melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata. Kemudian, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang kompetitif, dibentuklah suatu wadah yang dinamakan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata Indonesia terdiri atas 1. Pengusaha pariwisata, 2. Asosiasi profesi, 3. Asosiasi usaha pariwisata, 4. Asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata. Gabungan Industri Pariwisata berfungsi sebagai mitra kerja pemerintah dan pemerintahan daerah, serta wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan. Gabungan Industri Pariwisata bersifat mandiri dan dalam melakukannya kegiatan bersifat nirlaba.
Kegiatan gabungan industri pariwisata. 1. Menetapkan dan menegakkan kode etik gabungan industri pariwisata Indonesia. 2. Menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam pembangunan bidang kepariwisataan. 3. Meningkatkan hubungan dan kerjasama antara pengusaha pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan kepariwisataan. 4. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang pariwisata. Dan 5. Menyelenggarakan pusat informasi usaha dan menyebarluaskan kebijakan pemerintah di bidang kepariwisataan. Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja. Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi. Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendanaan. Pendanaan pariwisata menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha juga masyarakat. Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya. Sanksi administratif dan ketentuan pidana. Dan ini adalah poin terakhir yang saya rangkum dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Setiap wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikenakan sanksi berupa teguran lisan disertai dengan pemberitahuan mengenai hal yang harus dipenuhi. Sanksi administratif berupa 1. Teguran tertulis, 2. Pembatasan kegiatan usaha, 3. Pembekuan sementara kegiatan usaha, dan 4. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 kali. Setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud, penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kemudian, setiap orang yang karena kelalaiannya melawan hukum, merusak fisik, dan mengurangi nilai daya tarik wisata, sebagaimana dimaksud, penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dan berikut adalah rangkuman yang saya rangkum dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.